Cing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dibarengi dengan kesadaran bahwa kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat banyak. Ketika kita ingin menghitungnya, maka tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kau ingin menghitung nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa. Kalaupun kau kumpulkan ranting-ranting di muka bumi ini untuk menjadi penanya, dan engkau kumpulkan seluruh air yang ada di muka bumi ini untuk menjadi tintanya, maka tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Maka tidak ada kepentingan lain dalam hidup kita selain mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, mukhlas. Ikhlas karena Allah. Karena kita sudah sadar bahwa seluruh hidup kita itu ditopang, didanai, ya, dirawat, dipelihara, ditentukan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kepentingan lain pula selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita hanya berganti dari beribadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Kalau mahdhoh itu kan ada sholat, ada puasa yang sudah ditentukan kadar ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nek ghairu mahdhoh itu kan selain daripada itu. Nah, hidup kita ini hanya kumpulan dua ibadah tersebut. Nek enggak lagi ngibadah mahdhoh yang sudah ditentukan, maka kita ngibadah yang ghairu mahdhoh. Udah gitu aja. Sampai hatta atanal yakin, sampai datang waktunya selesai hidup kita, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Jadi saya pun sedang menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala tahun ini. Ya. Jadi takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah adalah takdir yang berupa pilihan. Kita bisa memilih mau tidur atau datang kajian. Kita bisa memilih mau sholat atau mau tidak sholat. Jadi masih banyak pilihan takdir, masih banyak takdir yang bisa kita tentukan atau bisa kita ubah. Karena ada pilihan di dalamnya. Kita boleh memilih mau pagi-pagi bangun datang ke masjid atau tidur lagi. Kita bisa memilih tontonan yang baik atau tontonan yang buruk. Masih bisa diubah. Maka dari itu
Kalau kita merasa takdir bisa diubah, maka jangan gitu-gitu aja gitu ya. Kalau kita ada pilihan juga, mau ikut program berbagi umroh atau ndak ikut, silahkan ya. Yang penting tujuannya sama ya. Ikuti saya, jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Amin. Sing suaranya paling banter tak doakan sampai ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Ya. Kemudian salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan hidup kita, menjadi suri tauladan, memperjuangkan Islam sampai dengan bisa kita rasakan saat ini manisnya. Perjuangan beliau bukan perjuangan yang biasa, tapi perjuangan yang luar biasa, bukti bahwa manusia punya peluang untuk menguasai peradaban, mempunyai peluang untuk baik atau untuk buruk. Berkisah pada berkaca pada Isra Mi'raj yang kita kenal peristiwanya, bahwa didikan beliau, salah satu sahabat didikan beliau, ketika disampaikan kabar Isra Mi'raj bahwa tadi malam saya baru saja ke Masjidil Aqsa dan saya naik ke Sidratul Muntaha. Panjenengan tahu siapa yang pertama kali dikabari oleh baginda Rasul? Ada yang tahu? Pertama kali orang yang dapat kabar bahwa beliau Isra Mi'raj setelah itu, malam itu, paginya. Siapa? Abu Jahal. Sinten? Abu Jahal. Lantas apa yang dikatakan Abu Jahal kemudian dikabarkan kepada umatnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Padahal jaraknya dari Mekah sampai Masjidil Aqsa itu 1239 km. Dan pada saat itu kendaraan yang bisa dipakai itu hanya menggunakan jalan kaki atau menggunakan unta. Belum ada mobil, bis ya. Belum ada juga pesawat. Dan waktu tempuhnya itu sekitar 1 bulan, 30 hari. Maka ketika mendapatkan kabar seperti itu, banyak orang yang imannya lemah langsung mengatakan bahwa engkau telah berdusta wahai Muhammad. Aku tuh gitu ya katanya, sering ke Masjidil Aqsa, sering ke Baitul Maqdis saat itu namanya. Itu menempuh perjalanan 1 bulan. Kok kamu bisa-bisanya mengatakan bahwa aku menempuhnya hanya dalam 1 malam? Engkau telah berdusta. Pilihan lainnya, ada sahabat yang mengatakan bahwa mendengar kabar desas-desis seperti itu, bahwa karena saat itu kan ribut loh, biasa ya, nek wonten peristiwa pasti ribut. Sahabat ini mendengar desas-desus bahwa ada seseorang yang melakukan perjalanan gitu kan, ya sambil kayak nyinyir ngoten niku, weh kayak percaya ora to ana wong sing melakukan perjalanan saking Mekah sampai Masjidil Aqsa iku ming semalam. Kayane kok ora mungkin. Didengar sama sahabat ini. Sama sahabat ini kemudian ditimpali. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Muhammad. Kemudian sahabat ini menyampaikan, kalau dia yang mengatakan maka aku percaya. Ya, kalau dia yang mengatakan maka aku percaya. Walaupun dia mengatakan lebih jauh daripada itu,
dan dia lakukan perjalanannya waktunya sama, jaraknya berbeda lebih jauh, tapi waktunya sama, maka aku tetap percaya. Siapakah sahabat ini namanya? Siapa namanya, Bu? Pak, ada yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Sinten, Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi bukan tentang peristiwanya apa, tapi siapa yang mengatakan. Bener gak? Bukan peristiwanya apa, tapi siapa yang mengatakan. Wah, dalam banget itu. Ya, serta-merta beliau mengatakan bahwa aku pasti percaya kalau dia yang mengatakan. Nek saya ngomong Mas Yogi percaya betul. Bu, maha bengi iki kula nembe dugi niki. Saking Medina. Saking Masjidil Aqsa. Percaya betul, Bu? Nggih mboten. Ya. Jadi kita punya pilihan. Abu Bakar memilih untuk percaya. Karena yang mengatakan bukan sembarangan orang. Betul enggak? Bukan sembarangan orang. Yang mengatakan adalah orang yang digelari Al-Amin. Sepanjang hidupnya tidak pernah berdusta. Nah, kalau panjenengan niki pripun niki? Ya. Beliau sepanjang hidupnya tidak pernah berdusta, selalu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan kaumnya sebelum baginda Rasul berdakwah, baik sir maupun jahar, sembunyi maupun terang-terangan, beliau sudah digelari oleh kaumnya sebagai gelar Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya. Masalahnya sekarang kita sudah mulai krisis kepercayaan. Bencana sudah 3 minggu berlangsung, tapi tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kan kalau bencana nasional itu kemungkinan bantuan luar negeri masuk, kemudian dana APBN juga masuk, evakuasi terlaksana. Yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Lantas gimana kita bisa percaya dengan pemimpin? Ngelus dodo. Saya bukan tidak kasihan dengan teman-teman yang di Sumatera, tapi nek bahas di Sumatera itu mesti suuzon sih. Maksudnya dengan atasnya, bukan orang-orang, jadi bukan korbannya, tapi para pemangku jabatan di atasnya. Maka usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, semoga kita telah memilih pilihan yang baik, telah memilih pilihan yang tepat. Hadir teng masjid pilihan tepat. Apa cirinya orang yang sudah memilih pilihan yang tepat? Hatinya tenang. Hatinya tenang. Dan hati itu tidak pernah berbohong. Hati itu tidak pernah berbohong. Kalau hatinya tenang, oh bisa jadi ini pilihan yang tepat. Insya Allah pilihan yang tepat. Tapi kalau masih belum tenang, coba tanya sama hati. Maunya apa ya? Maunya apa ya? Maunya Allah tuh apa? Karena kan yang ngasih keterangan kan Allah ya. Fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku, sesungguhnya ingatlah aku, maka aku akan berikanmu ketenangan, kayak gitu. Maka kalau pilihannya tepat, pasti hatinya tenang. Panjenengan datang ke masjid pagi ini itulah les tenang. Nggih. Minimal angkler. Ya, angkler. Saking tenangnya Mas Yogi, wah angkler. Ya. Minimal tenang, dibawa untuk kebaikan, karena manusia itu hambanya kebaikan. Kalau tidak berbuat baik itu pasti risau, pasti resah. Ya. Kalau orang baik itu selalu berpikir gini.
kebaikan apa lagi ya yang belum aku lakukan? Ya, kalau orang baik selalu memikirkan kebaikan apa lagi yang belum saya lakukan. Kae wis, oh pemeneh yo. Gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang haus dengan kebaikan. Ya. Sehingga kebaikannya tuh banyak sekali. Ketika dihadapkan dengan baginda Rasul ketika sedang taklim pagi-pagi seperti ini, Rasul bertanya, siapakah pagi ini yang sudah menjenguk orang sakit? Malu-malu Abu Bakar tunjuk tangan. Siapakah pagi ini yang sudah bersedekah? Malu-malu lagi Abu Bakar tunjuk tangan. Siapakah hari ini yang sudah menghantar jenazah? Malu-malu juga Abu Bakar tunjuk tangan. Saking banyaknya amalan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, makanya sampai juluki sebagai As-Siddiq salah satunya, ya. Dan indikator dari kebaikannya Abu Bakar adalah karena kebaikan sebelumnya sudah diterima. Ini indikator, ya. Indikator tercapainya kebaikan adalah dimampukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ya, indikator dari diterimanya kebaikan adalah dimudahkan untuk melakukan amal solih kebaikan selanjutnya. Nah, maka dari itu ketika kita merasa pilihan kita tepat, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap istiqomah memperbaiki keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, sesungguhnya berpesan saya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, bismillah kita mampu untuk terus berbuat baik. Materi kita hari ini tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Ada satu surat di dalam Al-Quran, surat nomornya 102, ayatnya hanya 8 ayat. 100 ke ayat 100 itu biasanya sudah surat yang pendek-pendek. Ayat 100, surat 102 ayat 1 dan 2 insyaallah kita bahas pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini pandangan manusia tentang harta itu menentukan bagaimana akhirnya. Sekali lagi, pandangan manusia terhadap harta itu menentukan bagaimana akhirnya. Jadi ada sebuah kisah. Kisah ini datang dari seorang guru, ya. Kisah tentang, saya kasih judul kisah guru miskin dan guru kaya. Jadi kisahnya seperti ini. Suatu hari ketika guru miskin sedang mengajar, dia meminta kepada muridnya untuk meminta nasihat kepada kakaknya, kepada abangnya, yang mana abangnya ini adalah seorang yang kaya. Kemudian santrinya, muridnya datang kepada guru yang kaya, kakak dari gurunya ini, meminta nasihat. Apa nasihat yang diberikan oleh guru yang kayak kakaknya? Kakaknya mengatakan bahwa jangan mencintai dunia. Bingunglah sang murid. Murid-muridnya bingung. Kok iso? Nasihatnya koyo ora matuk. Jangan engkau mencintai dunia. Kemudian ya udahlah, kita sampaikan aja sama guru. Sampailah kepada adiknya, seorang guru juga, guru yang miskin tadi.
Kemudian sang guru meminta informasi yang disampaikan oleh guru kakaknya tadi. Apa pesan atau nasihat dari kakakku? Pesan dari kakakku, dari kakaknya panjenengan gitu ya. Jangan cintai dunia. Tapi sebentar Ustadz, kenapa dia menasihati seperti itu? Padahal dia sedang punya harta yang banyak, dia punya rumah yang mewah, dia punya mobil yang banyak, dia punya aset yang banyak. Kok iso-iso nih dia mengatakan jangan cintai dunia? Padahal dunia sedang ada di dalam dirinya, sedang ada di sekelilingnya. Gak mungkin dia tidak mencintai dunia gitu. Kemudian sang guru miskin mengatakan bahwa betul sekali, yang kamu lihat itu tidaklah salah, yang dia katakan juga tidaklah salah. Kakakku itu kenapa dia kaya, kenapa dia jadi miliarder, itu karena dia tidak mencintai dunia. Tidak apa? Mencintai dunia. Tapi dunia mencintai dia. Tapi dunia mencintai dia. Sedangkan aku, kata guru miskin, aku tuh sangat cinta sama dunia. Gitu ya. Sangat cinta sekali sama dunia. Tapi dunia tidak cinta sama aku. Gitu ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Gitu ya. Aku tuh cinta banget sama dunia. Gitu ya. Makanya dan akhirnya dunia tidak cinta sama aku. Akhirnya aku hidupnya seperti ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian? Ternyata cara pandang kita terhadap dunia ya menentukan bagaimana akhirnya. Ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, semoga diniatkan dalam hati satu bisa kajian kita malah hari ini bisa menjadi amal solih. Yang kedua bisa sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga bisa menjadi penghapus dosa di masa lalu. Lupa saya menyampaikan, harusnya di awal tadi ya. Tidak apa-apa. Saya harus menyampaikan niat itu karena saya sedang latihan. Saya pun sedang belajar ya, meniatkan sesuatu sebelum berbuat. Meniatkan sesuatu sebelum berbuat. Sebelum berbuat niat, sebelum berbuat niat. Udah itu aja simpel ya. Kalau lagi acara gede kayak gini niatnya yang banyak, silakan ya. Ya Allah, semoga bisa menjadi amal solih sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga apa? Bisa menghapus dosa di masa lalu, bisa jadi wasilah datang ke Baitullah, silahkan. Niat yang banyak, semoga Allah kabulkan. Mumpung pagi nih, malaikatnya kayak semangat nyatet nih kayak. Pulpennya kayak anyar. Saya mana tadi kita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari guru kaya tadi? Ternyata cara pandang kita terhadap dunia menentukan bagaimana akhirnya. Bagaimana sih apa kejadian yang terjadi di dalam Al-Quran tentang harta, tentang dunia? Ada di surah At-Takatsur ayat 100, surat 102. Alhaakumut takatsur ya, alhaakumut takatsur, yang berarti atau bermakna bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menjalani kehidupan di dunia, menjalani masa-masa ujian di dunia, itu punya potensinya ada yang memanfaatkan dengan baik, ada yang tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Di surah At-Takatsur ditegur manusia yang corot ini cinta terhadap dunia, bermegah-megahan. Surat ini asbab turunnya adalah ketika Bani Abdi Manaf di Arab, di Mekah saat itu, dan Bani Saham
ya, dua kelompok saling bangga membanggakan dengan tokoh yang ada di dalamnya. Orang penting, pejabat, orang-orang kaya dikumpulkan, dihitung-hitung. Ya, ternyata setelah dihitung-hitung Bani Abdi Manaf itu menang. Oh, ternyata wong berpengaruh di dalam kabilahku, di dalam kelompokku itu luwih akeh. Bangga. Gitu ya. Kemudian Bani Saham juga ngitung-ngitung. Yang dihitung-hitung tidak nanggung-nanggung. Orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan Bani Saham, orang-orang yang berpengaruh sebelumnya. Ternyata setelah dihitung-hitung, dicatat, kemudian Bani Saham menang timbangane Bani Abdi Manaf. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbangga-bangga diri telah melalaikan kamu. Alhaakumu itu lalai, at-takatsur bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta, pamer, gitu ya. Itu adalah cirinya seperti itu. Nah, kemudian apa sih buruknya daripada bermegah-megahan, berbangga-bangga diri terhadap harta? Bapak Ibu sekalian yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Islam memandang harta. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dari Muslim, manusia mengaku hartaku, hartaku. Ya, padahal hartamu pertama, semoga dicatat, adalah yang kamu makan hingga habis. Hartamu, rezekimu, ya, itu adalah apa yang kamu makan hingga habis, apa yang kamu pakai hingga lusuh, hingga rusak, dan apa yang kamu sedekahkan hingga habis. Itulah cara Islam memandang harta. Jadi koleksi itu bukan menjadi hak milik, bukan menjadi harta sesungguhnya. Ya, karena harta yang sesungguhnya ini, tiga ini, itu ndak lewat hisab. Ndak lewat apa? Hisab. Karena sudah pasti terpakai, sudah pasti habis, sudah pasti alokasinya untuk sedekah. Tapi yang masuk hisab adalah sesuatu yang belum terpakai atau jarang terpakai. Ya, makanya banyak artis yang mengoleksi sepatu. Orang satu sepatunya wonten lek 20. Bahkan dibuatin lemari khusus. Ada yang koleksi tas. Ya, koleksi tasnya itu banyak. Satu ruangan khusus untuk tas, ruangan lain khusus untuk baju. Nah, itu berpotensi besar untuk dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tahu sendiri hisabnya pasti lama. Ya, itulah lek wong berpunya Mas Yogi. Tapi ini orang tidak punya sama. Orang tidak punya itu kadang juga suka mengumpulkan barang-barang sesuatu, beli yang tidak penting, beli yang tidak penting, yang dia tahu itu tidak akan digunakan. Barang itu murah, alasan tukunya apa? Lucu. Saya punya siswa itu, aku suka koleksi ini Ustadz. Kenapa? Lucu barangnya. Ya, padahal ya barangnya murah gitu, tapi dikoleksi hanya karena lucu. Nah, itu bisa berpotensi berlebihan. Padahal uangnya bisa digunakan untuk bantu korban banjir. Uangnya bisa dipakai untuk membantu mengentaskan para duafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Dipakai untuk infak dan lain sebagainya. Tapi ternyata dipakai untuk koleksi. Ya, kan harta kita, hak kita di muka bumi ini hanya dua. Satu, hak pakai. Kenapa? Hak pakai. Apa yang kita pakai, ya,
Yang kita pakai itu bukan berarti yang kita gunakan saja, bukan. Hak pakai di muka bumi ini adalah tubuh kita, pasangan, ya, fasilitas yang ada di sekitar kita. Itu bukan hak milik, tapi hak pakai. Apa tandanya hak pakai? Ketika mati sudah tidak ikut kita. Dah, itu aja. Ya. Bukankah ada yang mati bawa iPhone, Bu? Boten. Bawa rukuh terbaiknya, Bu? Boten. Bawa peci, bawa HP? Tidak. Tandanya itu hak pakai. Rumah dibawa, Bu, rumah. Lemahnya dibeton, bener, Bu? Boten. Artinya itu hak pakai. Yang kedua, hak milik. Kalau hak milik dipakai terus, dibawa terus, bahkan sampai kita meninggal dipakai. Hak milik ada dua. Kenapa, Bu? Ada dua. Satu, pahala amal baik. Dua apa, Bu? Dosa itu jadi hak milik, dibawa sampai kita ke liang lahat. Betul enggak? Betul, itu jadi hak milik. Ya, hak milik, hak paten. Karena apa? Masih dibawa terus sampai mati, sampai kuburan. Gitu ya. Makanya kalau sudah jadi hak pakai, maka digunakan, pakailah biar bisa jadi hak milik. Ya, punya harta, sedekahkan hartanya, jadi pahala, dikonversi jadi pahala. Setelah jadi pahala, otomatis jadi hak milik. Ya. Itu materi kita hari ini. Terima kasih. Ya, cukup, Bu. Ya, hak milik dan hak pakai. Cara pandang Islam terhadap harta, terhadap rezeki. Satu, apa yang kita makan sampai habis. Apa yang kita pakai sampai lusuh, sampai rusak. Tiga, apa yang kita sedekahkan sampai habis. Sedekah, infak, zakat, ya, kita gunakan di jalan Allah, jadi hak milik. Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah tahu bahwa semua peralatan yang ada di muka bumi ini adalah hanya hak pakai, maka kita manfaatkan, kita konversi, kita ubah menjadi hak milik. Kalaupun punya motor, pakai motornya ke masjid. Kalaupun punya HP, pakai HP-nya menyebarkan kebaikan. Kalau punya pakaian bagus, bawa ke masjid. Nggih. Rukuh yang bagus pakai, Bu, ke masjid. Ya, jangan hanya sekedar disimpan di dalam lemari. Iya. Nggo apik-apik lemari, Mas Yogi. Lemari ini nambah apik nek ono barang-barang apik ning jero ning gitu ya. Ya, maka gunakan atau pakai barang-barang yang ada di sekitar kita, pakai untuk kebaikan. Nah, hak pakai itu Bapak Ibu sekalian ada dua juga, ya. Kalau dia berupa makhluk hidup, ya, seperti anak, istri, itu kita pakai untuk membersamai kebaikan, membersamai amal soleh. Ya, kalau berupa benda mati, maka kita manfaatkan, kita pakai untuk beribadah. Ya, kalau yang benda hidup, ya, makhluk hidup berupa teman yang baik, punya ayah, punya ibu, kita pakai untuk membersamai amal soleh. Artinya kita ajak untuk beramal soleh, gitu. Ya, itu yang hak pakai. Kalau berupa benda, dia dipakai untuk berbuat baik. Ya, kemudian berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dunia ini hanyalah fasilitas, hanyalah alat. Hanyalah alat.
Dan kerusakan pertama kali terjadi ketika fasilitas alat dijadikan sebagai tujuan. Sebagai apa? Tujuan. Ya, tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Coba kita tengok ya, apa yang membuat kita ingin sekali mencapai tujuan. Ya, atau gini, kerusakan pertama kali adalah ketika fasilitas alat dijadikan tujuan. Ya, panjenengan mau berangkat ke Jakarta, naik kereta, ya, otomatis alatnya pakai nopo? Tiket, ya kan? Sudah dapat tiket, akhirnya beli tiket, ya. Berarti kalau orang yang mencapai tujuan, mencapai nopo, hanya nyari tiket, ketika sudah dapat tiket diapain? Ya sudah, dielus-elus, disayang-sayang, gitu, ndak diapa-apain, HP tiketnya. Ternyata berubah tujuannya, ndak jadi ke Jakarta, tapi yang dibeli atau yang disayang justru tiketnya. Sudah beli tiketnya, tapi ndak ditukar sehingga dia bisa sampai ke Jakarta, tapi yang dielus-elus justru tiketnya, disayang-sayang, dikoleksi. Tumbas tiket sing kathah ning mboten dugi Jakarta. Itu adalah ibarat orang yang menjadikan alat sebagai tujuan. Ya, panjenengan sudah punya pasangan, sudah punya harta, sudah punya materi, dilus-lus, disayang-sayang, ndak dipakai untuk menuju perjalanan yang jauh dengan cara ditukar. Itu kira-kira orang seperti apa, Bu? Ya, kajian seperti ini adalah proses penyadaran. Eksekusinya ini nggak semudah yang dipikirkan. Ya. Tapi setidaknya tugas kami ini adalah menyadarkan. Ya. Yuk, semua yang ada di dunia ini kan hanya titipan, hanyalah fasilitas, hanyalah alat. Mbok jangan jadi tujuan. Itu loh intinya materi kita hari ini. Jangan jadikan tujuan. Siapa orang yang paling dinasihati oleh Mas Yogi? Ayo dek, awake dhewe. Bukan panjenengan, awake dhewe. Loh, saya tuh sayang banget dengan harta saya. Ya, saking sayangnya dikeloni, ya, disimpen nek rekening gitu. Gawekne panggon sing apik, diubah jadi sesuatu yang bernilai. Tapi juga setelah diubah jadi sesuatu yang bernilai itu juga gak dimanfaatkan untuk akhirat gitu ya, untuk sesuatu tujuan yang panjang, enggak. Ya main dilus-lus meneh, dibangga-bangga nih. Budaya orang saat ini suka pamer. Nah, inilah yang disindir sama Allah di dalam surah At-Takatsur. Dapat teguran dari Allah lewat surah At-Takatsur. Bermegah-megahan, berbangga-bangga diri dengan harta. Padahal dia sadar bahwa hartanya itu besok tidak akan pernah bisa menolong dia. Ya, itu tingkat yang skala kecil, kayak rakyat kecil kayak kula panjenengan. Nek wis mbayang nih sing wonten teng Sumatera itu lebih ngeri lagi, lebih ngeri. Daerah kami walaupun nggak terdampak banjir, itu sawit sudah banyak, penggundulan hutan sudah nyata. Setiap hari pasti keluar berton-ton kayu-kayu yang diambil dari hutan. Tetangga ada Mas Yogi yang balak hutan, ya ada. Dan mereka biasa saja. Biasa saja. Tidak menyadari bahwa anak cucunya besok tuh harusnya tuh merasakan juga. Dan manusia itu biasalah, tidak akan pernah puas sampai tanah masuk ke dalam mulutnya, artinya sudah mati. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kamu ke dalam liang lahat, sampai masuk ke dalam kubur, pasti kamu sudah selesai. Maka kalau belum mati, belum meninggal, isih loro, isih masih mikirkan dunia, mesti. Ya. Nah, saya closing.
bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Ya, dunia harus cukup sampai di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Dulu saya pernah cerita toh, ketika dunia masuk ke dalam hati saya, ketika diambil sama Allah, sedih. Ya toh, padahal apa dunia, apa sesuatu yang saya masukkan dalam hati saya? Sendal. Saya dulu pernah cerita ya, saya ke kalau Pulau Karimun Jawa, saya beli sendal baru, mereknya Are, sendal odor, warna hitam. Saya datang ke masjid, sendal itu sudah sengaja saya taruh paling ujung. Neret. Di deretan itu sendal yang lebih bagus dari saya banyak. Ngapa kok sendalku sing hilang? Ngapa kok sendalku sing diambil? Ya toh. Ya gara-gara sendalnya masuk ke dalam hati. Ketika sudah masuk ke dalam hati, ketika diambil sama Allah, dihilangkan sama Allah, yang terjadi sakit hati. Ya, itu resiko seseorang yang memasukkan dunia ke dalam hatinya. Ketika diambil sama Allah, sakit hati. Ya, maka usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Kita bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh punya dunia, bukan tidak boleh memegang dunia, tapi dunia jangan sampai masuk ke dalam hati. Cukup sampai tangan, cakai tangan. Kalau tangan kan mudah dipindah. Nah, kita pengen pegang yang lain, ya kan? Punya tangannya penuh nih, tangan cuma 2. Kita mau pegang yang lain, segera geser. Pegang yang lain lagi, geser lagi. Ya. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Materi kita hari ini terinspirasi dari surah At-Takatsur. Orang yang suka bermegah-megahan, berbangga-bangga diri dengan hartanya, ya, itu bisa berakibat fatal. Ya, kapan manusia puas? Sampai masuk ke dalam kubur, sampai masuk ke dalam liang lahat, baru dia mengerti bahwa oh ternyata aku ndak bawa dunia, aku ndak bawa hartaku, aku ndak bawa pasanganku, ndak bawa anakku yang aku bangga-banggakan dahulu semasa hidup, ternyata tidak aku bawa, tidak bisa dibawa. Yang bisa dibawa hanya hak milik, bukan hak pakai. Sekali lagi, kajian hanya sebuah proses penyadaran, eksekusinya ada di dalam hati masing-masing. Dan saya tidak bisa merubah panjenengan, yang bisa merubah adalah panjenengan sendiri. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, dan nasihat ini yang paling harus dinasihati adalah yang paling banyak ngomongnya. Artinya saya sendiri, ya. Maka semoga bermanfaat, semoga menambah kesadaran kita bahwa ya hidup hanya sementara. Kita boleh pakai dunia, kita boleh nikmati dunia, tapi dunia hanya boleh mampir ke dalam tangan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati, ya. Terima kasih, jauh di mata, dekat dalam doa. Semoga sampai di Baitullah. Sudah ditunggu Bu Siti Khotimah. Semoga kita didoain nggak ya sama beliau ya? Ada yang punya kontaknya enggak? Minta doa dong untuk jamaah program berbagi umroh. Alhamdulillah, sangat saya syukuri. Sudah berapa Mas saldonya Mas? 15 juta. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, ini kekuatan jamaah loh ini. Bisa ngumpulin sebegitu banyaknya ini. Ya, ndak usah ngelihat biaya umroh piro. Nek saka PCM kan 34 juta. Kurangi, oh jadi delok kurangi. Dilihat bahwa kita sudah sampai sini itu alhamdulillah banget loh itu. Bertahan programnya udah hampir setahun itu alhamdulillah loh itu. Programnya Masya Allah ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah ikut partisipasi program berbagi umroh. Semoga jadi pahala jariah bagi panjenengan, bergiliran untuk bisa ke Baitullah, saling bahu membahu, tolong menolong. Inilah
kita jadi contoh dunia bahkan ini insya Allah. Karena kita udah bisa loh ngantarkan orang ke Mekah gampang gitu. Piye nek ngantar ke surga luwih gampang gitu kan. Oh, artinya Gamping Lor tuh punya kekuatan yang ndak bisa, buktinya ndak ada saya tetap jalan program. Jadi alhamdulillah ini. Ya. Berarti bukan karena manusia, betul enggak, Bu? Iya, tapi karena Allah. Kalau kita sudah berbuat karena Allah, insya Allah akan Allah hantarkan jalan terbaik, berangkat dengan cara terbaik. Buktinya Bu Siti Khotimah, belum cerita sama saya, tapi saya sudah menyimpulkan poin tertinggi itu beliau akan berangkat, ternyata betul berangkat dengan cara Allah, dengan cara terbaik. Saya merinding. Masya Allah. Terima kasih, semoga dilanjutkan programnya, saya bantu sebisa saya ya. Kemudian nanti kalau sudah berangkat jangan lupa saya juga didoakan, pengurusnya juga didoakan, Mas Adnan, Mas Azlan yang setiap minggu ngurusin infak, ngerekap dan lain sebagainya ya. Semoga dimudahkan jalan hidupnya, dikasih rezeki terbaik, anaknya solih solihah, nerung duwe pasangnya dikasih pasangan yang terbaik, amin Allahumma amin. Oke, terima kasih, semoga terus jalan jamaah program berbagi umroh. Targetnya besok yang berangkat minimal 2. Ayo tambah mumet loh. Besok yang berangkat minimal 2. Berapa? 2 orang. Ono video nih ya. Ada nih. Oh, si Jera cukup ya Mas Yogi. 34 juta, duitnya meng 15 juta, ra cukup. Nggih. Kok pengen berangkat 2? Mungkin enggak, Bu? Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah mungkin. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ngapunten lebih ya waktunya ya. Matur nuwun, terima kasih. Mohon pamit, setelah ini langsung pulang ya. Kembali ngopeni yang harus diopeni. Ya, santri-santri saya mohon doa untuk saya dan keluarga, untuk santri-santri saya, semoga sehat selalu, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan hidup, jalan hidup, dikasih rezeki yang halal, semoga bisa bermanfaat terus untuk umat. Kami didik mereka, semoga jadi pencerah bagi umat, jadi cahaya bagi umat ya. Bisa saya lempar ke Baitul Faizin dakwah yang ada di sini ya. Kalau saya tidak ada di sini, setidaknya pemikiran saya ada di sini, orang-orang saya ada di sini. Ya, karena saya juga ngikutin takdirnya Allah ini, Bu. Ya. Terima kasih, itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kami juga berkomitmen untuk tetap bisa ngopeni Masjid Baitul Faizin walaupun dari jauh ya. GSP, kemudian PBU, insya Allah kami openi insya Allah. Dan Bapak Ibu sudah ikut bantuan untuk ke Sumatera, sudah kirim bantuan belum? Ya, yang belum kita kumpulkan, kita jadikan satu, okay. Semoga bisa dikasihkan ke takmir, dikumpulkan, kita buktikan bahwa kita ikut peduli juga dengan saudara-saudara kita di sana, okay. Meskipun kita ngerisulo dengan pemerintahnya, setidaknya sesama umat manusia kita saling menolong, saling bantu-membantu. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya tutup, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.